Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Aji Susanto, guru IPA dari kota Yogyakarta. Bapak Ibu semuanya, sahabat saya, kali ini saya akan membahas sesuatu yang saya pernah berikan sebelumnya. Sengaja slide yang pertama ini saya memilih dan tidak mengubah slide aslinya. Dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019. Sudah sekitar 2 tahun yang lalu. Program ini adalah merupakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui program PKP, peningkatan kompetensi pembelajaran. Jadi bagaimana diusahakan bahwa pembelajaran itu dapat meningkat melalui program ini. Nah, yang akan saya sedikit bagi bersama adalah tentang bagaimana kita menganalisis kompetensi dasar. Bersama saya, Haji Susanto, dan konten ini ditujukan untuk guru. Ya, Bapak Ibu, dalam istilah bahasa Jawa, mbok menawa. Siapa tahu ini berguna dan bermanfaat. Baik, kita mulai saja. Bagaimana sih penentuan target tadi? Ini menjadi bahasan bagi saya karena sangat penting dalam merancang pembelajaran. Kita di sekolah masing-masing biasanya mendapatkan kompetensi dasar dari pusat, lalu diberi kemerdekaan untuk menentukan indikator yang akan dicapai. Nah, bagaimana menentukannya? Maka kita pertama dapat melakukan penentuan target KD. Ada beberapa hal atau poin-poin yang harus diperhatikan pada saat menentukan target KD. Yang pertama adalah bahwa tidak mengubah deskripsi pada KD. Jadi tidak mengubah baik kata-katanya ataupun dan sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang kedua, memisahkan setiap komponen atau setiap kompetensi maksudnya atau kata kerja yang ada pada KD. Jadi setiap KD itu ada satu kompetensi yang divisualkan dengan kata kerja yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut. Lalu memisahkan setiap materi pada KD. Ini jika materinya bukan satu kesatuan materi, mungkin lebih dari satu materi. Berikutnya, memisahkan setiap proses pencapaian. Ini juga jika tidak satu kesatuan. Lalu, menuliskan target jika ada kata dan garis miring atau menjadi target yang terpisah. Nah, bagaimana sih itu? Kita begini, bahas contohnya. Kita sering mendapatkan seperti ini ya Bapak Ibu. Terutama pada yang kolom pertama. Kompetensi dasar menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Ini pada ranah betul pengetahuan. Yang kedua, ini pada 4.2. Kompetensi pada 4 titik itu adalah pada kompetensi keterampilan menyajikan karya tentang cara menyikapi ciri pubertas yang dialami. Nah, ini nanti yang akan kemudian kita breakdown menjadi target kompetensi dasar. Dari mana sebelum muncul 2 dan 1 ini? Nah, Bapak Ibu, kita identifikasi ya. Kata yang berwarna merah itu merupakan kata kerja KD. Atau kita mungkin beberapa menyebutnya sebagai KKO atau kata kerja operasional. Sedangkan yang berwarna biru itu adalah materi. Nah, materi ini penting. Pemetaan materi itu menjadi penting untuk menentukan nanti apa saja yang akan kita capai. Apakah sudah mencakup keseluruhannya atau belum. Berikutnya yang terakhir yang berwarna ungu itu adalah variabel atau hal yang atau faktor yang mempengaruhi dari tercapaian apa yang akan dicapai pada KD tersebut. Nah, Bapak Ibu, kita breakdown sedikit demi sedikit. Nah, ini dia nih. Kita seperti yang tadi bilang tidak mengubah narasi. Dalam KD ini kita nanti akan mempunyai 2 target. Dari mana taunya? Nih, ada kata hubung dan. Yang pertama, menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dengan kesehatan reproduksi. Ingat tadi variabelnya ya.
yang berwarna ungu. Yang kedua, menghubungkan ciri pubertas pada perempuan dengan. Nah, jadi kedua materi tersebut itu mempunyai variabel yang sama dan kata kerja operasional yang sama. Begitu. Nah, beda dengan yang ini nih. Menyajikan karya tentang cara menyikapi ciri pubertas yang dialami. Nah, di sini juga sama persis nih. Target KD-nya tidak mengubah deskripsi, tidak menambah-nambahi. Nah, Bapak Ibu, inilah dua target KD dan tidak mengubah narasi. Begitu juga dengan ini. Dia satu target KD dan tidak mengubah narasi. Begitu Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan ya. Yang kedua adalah menentukan tingkat kompetensi dasar. Oh ya, tingkat kompetensi dasar atau tingkat kompetensi dari KD itu. Nah, yang satu, dia tidak berpatokan hanya pada kata kerja yang ada pada KD. Itu kok gitu? Artinya kita harus membaca secara keseluruhan deskripsi pada KD tersebut ketika kita akan menentukan tingkat kompetensi pada KD itu. Nah, yang ketiga, jika ada dua kata kerja pada KD, maka tingkat kompetensi pada KD tersebut ada dua. Seperti tadi? Bukan. Tadi hanya ada satu kata kerja. Nah, ini monggo Bapak Ibu, dari KD kelas 7, 8, dan 9, mana coba yang ada dua kata kerja pada KD. Kita lanjutkan. Ini contoh bagaimana kita menganalisis suatu KD. KD pengetahuan. Masih ingat tadi ya, yang tentang ciri pubertas, menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Yang kata merah tadi adalah kata kerja, yang biru materi, yang ungu itu adalah variabelnya. Nah, dari KD pengetahuan ini kita bisa mengetahui dimensi pengetahuan KD-nya adalah pada ranah konseptual. Ada yang masih ingat nih? Tentu, karena Bapak Ibu saya yakin sangat paham betul. Ada konseptual, faktual, ada prosedural, ada metakognitif. Nah, itu bagaimana kita menentukan dimensinya. Lalu, tingkat kompetensi dasarnya adalah kita melihat dari kata kerja operasional yang ada pada KD tersebut, yaitu pada menganalisis. Dari mana ya kok dia bisa bilang C4? Nah, ini yang berikutnya syaratnya Bapak Ibu. Pahami dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Berikutnya, pahami makna dari setiap tingkat kognitif pada taksonomi Bloom. Jadi kita menggunakannya taksonomi Bloom yang C1 sampai dengan C6. Nah, menganalisis itu ada pada C6. Dan mungkin Bapak Ibu juga perlu mengetahui kata yang setara dengan menganalisis. Sekali lagi, tidak berpatokan hanya pada kata kerja KD, tapi harus dibaca ini keseluruhan deskripsi dari KD. Bagaimana dengan KD yang keterampilan? Nah, keterampilannya tadi menyajikan karya tentang menyikapi ciri pubertas yang dialami. Ini juga sama yang tadi, ada kata kerja, ada materi, ada cara kalau ini Bapak Ibu. Nah, tingkat kompetensi dasarnya pada presisi. Nah, ini ada P1 sampai dengan P5, tidak salah. Nah, kategori presisi ini berarti secara independen mampu melakukan keterampilan atau menghasilkan produk-produk dengan akurasi, proporsi, dan ketepatan. Dalam bahasa sehari-hari ini sudah masuk pada tingkat mahir. Jadi sudah tinggi ini, tidak sekedar imitasi atau tidak sekedar ada resep ya. Oh, ini ada praktikum anak-anak, terus kemudian ini langkah-langkahnya silakan dilakukan. Nah, itu merupakan tingkat kompetensi di bawah dari P3 itu. Nanti kita coba buka lagi, barangkali dalam materi yang lain saya akan coba sharing tentang bagaimana level kognitif, bagaimana tingkatan kompetensi dan sebagainya, atau tingkatan pada keterampilan, pada pengetahuan dan sebagainya. Jadi syaratnya pahami makna dari setiap tingkat keterampilan pada ranah psikomotor jika keterampilannya konkret
P1 sampai 5, dan ranah kognitif jika keterampilan abstraknya C1 sampai dengan C6. Yang kedua, lagi-lagi tidak berpatokan hanya pada kata kerja KD, tapi harus dibaca utuh. Oke, Bapak Ibu, bagaimana dengan KD ini? Pengetahuan ya. Yang kedua, ini yang keterampilan. Bapak Ibu coba, mungkin ada waktu slow begitu untuk mencoba bagaimana menentukan target KD. Nah, target KD ini nanti yang akan menjadi indikator, atau lebih banyak menyebutnya indikator pencapaian kompetensi. Ini nanti yang akan diturunkan lagi menjadi tujuan pembelajaran kita. Ini nanti lagi yang akan menentukan langkah-langkah apa dalam pembelajaran kita, model pembelajaran apa, strategi apa, media apa yang digunakan, bahkan sampai penilaian. Jadi, mengapa penentuan atau menganalisis kompetensi dasar menjadi penting bagi seorang guru untuk merancang pembelajaran atau dalam menyusun rencana pembelajaran. Bapak Ibu, sekian dari saya, Aji Susanto. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf sudah mengganggu waktu, dan terima kasih sekali bagi yang sudah menyempatkan untuk melihat, midhangetaken apa yang saya utarakan. Sekedar berbagi, mbok menowo ini bermanfaat. Jika ada diskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Jika memang layak untuk disukai, silahkan diklik like-nya. Dan memang kalau memang pantas untuk di-subscribe dan kemudian membutuhkan informasi-informasi yang lain untuk dibagikan dan mendapat notif dari channel ini, maka silahkan di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.